pengakuan kompetensi yang dikeluarkan eksternal, bukan dari sekolah. Nah, itu keunggulan dari beberapa anak-anak yang sempat mengikuti ya, karena ada programnya. Dan ini alhamdulillah untuk program sertifikasi seperti ini kita tuh diberikan gratis. Nah, surat keterangan lulus dengan nilai, tetapi ijazahnya sampai hari ini kita belum terima. Tapi minggu lalu kami sudah dapat informasi bahwa ijazah itu sudah keluar. Oleh karena itu kita mau pastikan dulu apakah ijazah ini sudah betul-betul sesuai dengan kita, karena ini kan ada beberapa macam, ada kurikulum 2006, ada kurikulum yang 2013 revisi, ya. Sehingga kita tidak asal menulis. Jadi betul-betul kita lihat ijazahnya formatnya sudah betul, nanti baru kita lakukan penulisan. Ini untuk ujian kelas 12. Walaupun kita ini sebenarnya masih punya satu PR ya, di ujian kompetensi. Bedanya dengan SMA, kalau SMA kan cukup ujian sekolah selesai. Iya. Ujian nasional ada dipakai, ya nggak apa-apa kan gitu ya. Iya. Karena berupa teoritis. Iya. Tetapi kalau yang sifatnya praktek kejuruan yang menjadi core bisnisnya SMK, iya, atau inti pembelajaran di SMK, maka praktek kejuruan itu harusnya diuji kompetensi. Iya. Tetapi karena sudah masuk kebijakan pemerintah bahwa kita tidak boleh lagi melakukan pengujian, mengumpulkan siswa, ujian-ujian yang sejenis itu tidak boleh. Ya kita ikuti, kita taati. Nah, kita bersyukurnya karena siswa kita sudah selesai PKL, praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan sudah selesai. Sehingga dia sudah punya sertifikat dari industri. Minimal dia sudah punya itu. Nah, kemudian untuk siswa jurusan tertentu itu sempat mengikuti ujian kompetensi keahlian. Contoh listrik. Listrik ada 40 siswa yang ujian di LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Ini lembaga sertifikasi miliknya PU. Nah, di situ anak-anak jurusan listrik itu distandarisasi dengan bagaimana memasang atau tukang instalasi listrik. Jadi dia punya sertifikat kompetensi di bidang listrik. Ya, walaupun versinya LPJK, tapi ini sudah sertifikasi kompetensi keahlian yang diakui oleh nasional. Karena itu miliknya miliknya bidang yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Nah, sementara ada lagi yang kita usulkan 41 orang itu sedang menunggu, itu akan mengikuti ujian kompetensi tapi online. Loh, keterampilan ke online bisa ternyata, tetapi hanya jurusan tertentu. Nah, 41 orang tadi akan diuji kompetensi nanti oleh LPJK juga. Dengan jenis ujiannya adalah juru gambar arsitek. Nah, juru gambar arsitek. Jadi 44 siswa jurusan bangunan, gambar bangunan akan diuji oleh LPJK dengan moda daring, dan kita harapkan 41 orang ini nanti bisa lulus. Ya, kalau lulus mereka mempunyai sertifikat kompetensi, pengakuan kompetensi yang dikeluarkan eksternal, bukan dari sekolah. Nah, itu keunggulan dari beberapa anak-anak yang sempat mengikuti ya, karena ada programnya. Dan ini alhamdulillah untuk program sertifikasi seperti ini kita tuh diberikan gratis. Nah, sayangnya dari sekitar 68 siswa itu tidak semua mau mendaftar ikut ujian ini. Yang gambar arsitek itu, yang mendaftar hanya 41 orang. Nah, sebenarnya itu peluang, apalagi diberikan kesempatan untuk gratis ya, kalau kita membayar berapa itu. Nah, itu salah satunya. Tapi nggak apa-apa, ini salah satunya karena di era COVID-19 ini orang semua dalam keadaan waspada, protokol COVID juga harus dijaga, ya kita hargailah. Mungkin keluarganya atau anaknya sendiri yang tidak siap kalau diuji dengan cara seperti itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi catatan kita bahwa walaupun dalam situasi yang sulit seperti ini, sekolah tetap berupaya memberikan layanan terbaik kepada anak-anak, salah satunya memberikan sertifikasi kompetensi. Itu yang anak-anak kelas 12. Nah, dari mereka kemarin yang kelas 12 ini, itu ada 22 kelas. 22 kelas keluar. Lulus loh. Nah, otomatis harus ada yang masuk lagi. Yang kelas 1 ini, kelas 10. Nah, kelas 10 ini masuk juga kita samakan. Jadi 22 kelas juga. Nah, komposisinya bisa dilihat di website kita. Di situ ada 12 jurusan ya. Sama dengan yang lulus, dengan yang kita terima sekarang ini. Ada elektronika industri, ada elektronika audio video, ada listrik, ada teknik las, ada
teknik mesin, ada teknik geomatika, ada desain pemodelan informasi bangunan atau arsitek, kemudian ada bisnis konstruksi dan properti, itu bangunan gedung, kemudian ada teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak atau programmer, teknik sepeda motor, dan teknik kendaraan ringan. Jadi ada 12. Dari 12 ini kita sudah mendapatkan persetujuan dari dinas bahwa 12 ini komposisinya untuk teknik pengelasan, geomatika, elektronika industri itu hanya satu kelas. Kenapa satu kelas? Pertama, gurunya ya pas-pasan. Nah, tapi alhamdulillah guru negeri semua. Kemudian peralatannya juga pas untuk mereka. Sehingga kalau misalnya dilipatkan, kita akan kesulitan walaupun animonya itu cukup banyak gitu. Nah, kemudian untuk yang terima 3 kelas itu hanya teknik permesinan. Ya, teknik permesinan kita terima 3 kelas karena pendaftar mesin itu juga banyak sekali. Nah, sehingga kita kasihan kalau sementara gurunya ada ya, jadi bukan karena semata-mata kita maunya kita, bukan, tapi guru di mesin kebetulan cukup. Ya, peralatannya pun insya Allah ya akan bertambah. Ya, kita sudah koordinasi dengan dinas, dengan pusat juga akan ada peralatan yang masuk di sini. Sehingga mesin kita beranikan untuk mengambil 3 kelas. Kemudian teknik kendaraan ringan atau otomotif mobil 2 kelas, otomotif sepeda motor 2 kelas. Jadi komposisi seluruhnya itu 22 kelas. Nah, tentunya apakah semua diisi 32 atau isi 36? Tidak. Kenapa? Karena ada siswa tinggal kelas. Nah, kan tentu ada satu pertanyaan, kenapa kok ada siswa tinggal kelas itu ya? Sebenarnya kalau saja misalnya dia semester 1-nya itu masuknya bagus, nilainya tuntas, kemudian masuk di masa wabah COVID-19 ini, dia banyak halangan, itu masih banyak toleransi. Tetapi ketika 2 semester ini blank, sudah di era sehat dia juga tidak aktif, nilainya banyak tidak tuntas, kemudian masuk di era COVID-19, tambah parah, artinya kita juga tidak mau, istilahnya apa ya, saya tidak mau juga kalau anak-anak yang tidak punya ilmu terus dinaikkan, nanti kasihan. Artinya kasihan, lebih bagus biar dia matang di kelas 10-nya. Tidak ada kebijakan begitu? Ya? Pakai siapa tahu ada kebijakan dinaikkan? Ya. Kalau kebijakan dinaikkan sebenarnya sudah ada, karena yang misalnya kriteria tidak tuntas mata pelajaran umum misalnya 3. Ternyata dia 8. Nah, kemudian yang 5 itu gurunya mau memberikan nilai, mungkin di remedial dan seterusnya. Kalau dia bisa merubah dalam waktu yang ditentukan oleh guru, dia bisa. Itu upaya kita. Sehingga anak-anak yang tidak naik itu memang betul-betul tidak istilahnya kita tidak berani menaikkan karena memang kompetensinya itu sangat kurang. Kemudian attitude terutama. Kalau tidak pernah masuk, kemudian juga AB terhadap mata pelajaran yang diikuti, itu kan menyangkut masalah karakter. Nah, sehingga di situ biarlah kita matangkan dulu nanti di kelas 10. Nah, konsekuensinya yang seharusnya katakanlah tadi misalnya bisa diisi 32, karena ada 2 tidak naik kelas, otomatis hanya 30. Nah, misalnya ada yang mau diisi 72, 2 kelas, tapi ada siswa yang tidak naik kelas 4 orang atau 6 orang, maka tentu yang diterima menjadi berkurang. Nah, itu sudah kita kita inventarisir waktu kita rapat kenaikan kelas. Ada data siswa yang tidak naik kelas, itu sudah kita akomodir. Artinya mereka yang mau pindah kita beri peluang, silakan. Tapi kalau dia mau melanjutkan pun kita juga membuka lebar kursi mereka, sehingga kursi mereka kita tidak mau ganggu. Kalau nanti jangan kita tidak isi, tiba-tiba orangnya datang, jumlah siswanya jadi 37 misalnya. Nah, ini kan kasihan karena yang satu tidak bisa masuk di Dapodik. Kalau tidak masuk di Dapodik, tidak diakui sebagai seorang siswa, maka dia tidak berhak untuk ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya ujian itu kasihan. Akhirnya merugikan anak itu sendiri atau masyarakat. Sehingga kita lebih bagus kita mengencangkan dalam arti kursi-kursi yang tadi ada yang memiliki, karena yang memiliki kebetulan tidak naik tingkat, maka kursinya masih menjadi milik yang orang lama. Dan itu silakan, sekolah juga siap untuk melakukan pembinaan. Kalau toh misalnya ada hal-hal yang kemarin ya menjadi catatan kita bersama, mungkin koordinasi antara orang tua dengan sekolah kurang, atau mungkin orang tua pasif ya, karena ini tanggung jawab kan harus bersama-sama, apalagi di era pandemi seperti ini. Itu kita harapkan nanti orang tua aktif, kita aktif, anaknya juga aktif, sehingga betul-betul bisa kita dorong untuk mencapai prestasi yang baik
dan pada akhirnya nanti dia bisa naik tingkat. Iya. Kira-kira gitu. Oke. Kalau Ini Pak Kapsek, sudah berapa banyak yang mendaftar di SMK ini Pak Kapsek yang mendaftar Di sekolah? SMK 3? Iya, SMK 3. Untuk pendaftar kayaknya dengan tahun lalu tidak jauh beda. Sebenarnya kita agak pesimis. Iya. Karena di era pandemi COVID-19 ini, pertama ya masyarakat kan ya apa istilahnya kegiatan ekonomi juga lemah, Iya. kemudian juga kekhawatiran terhadap ketakutan ya terhadap penyebaran virus corona, yaitu kita maklumi. Tetapi saya punya satu keyakinan, anak-anak SMP yang memang dia cita-citanya mau sekolah di sekolah vokasi yang negeri dan khususnya di teknologi, pasti salah satu pilihan favoritnya adalah di SMK 3. Iya. Nah, modal itulah yang kita jadikan kekuatan untuk tetap optimis, dan ternyata grafiknya memang cukup kaget gitu ya, karena kan kita membuka itu mulai tanggal 15 bulan Mei, kemudian sampai tanggal 17 bulan Juni. Ya artinya kan 1 bulan. 1 bulan. Jadi di tanggal 3 ya, 3, 4, 5 lah sekitar itu sebelum pengumuman SMP itu belum 200 yang mendaftar. Sementara ada SMK lain itu sudah mencapai 1000. Nah, sehingga teman-teman di sini agak galau. Tapi saya sampaikan, yakinlah, karena berbeda. Di dalam Juknis boleh menggunakan rapor semester 1 sampai 5. Boleh menggunakan ijazah atau SKL. Kita lebih suka menggunakan SKL. Kenapa? SKL lebih simpel. Cukup 1 lembar, tidak merepotkan masyarakat scan gitu ya. Nah, tetapi harus bersabar, mendaftarnya nanti menunggu pengumuman. Nah, sementara kalau yang menggunakan rapor semester 1 sampai 5 kan sudah punya. Tinggal difotokopi, scan, kirim, dia langsung bisa daftar. Itu bedanya. Tapi karena itu kesepakatan rapat kita menggunakan SKL, maka dengan ya bersabar. Dan ternyata mulai tanggal 8 sampai tanggal 17 itu grafiknya luar biasa. Langsung 1211. 1211. Berarti standar itu sudah. Artinya tahun lalu juga seperti itu. Iya. Nah, cuma dari 1211 ini data-data yang boleh saya katakan 95% itu data-data yang valid. Artinya betul-betul dia mendaftar sampai selesai. Kan ada orang yang daftar cuma coba-coba, daftar nggak sampai selesai, tapi kan di situ terdaftar juga. Iya. Tapi kelengkapannya tidak ada, sehingga itu nilainya 0, tidak diperuntukkan. Kalau di sini alhamdulillah rata-rata tuntas. Jadi kalau kita lihat di website itu kan kelihatan itu orang mendaftar, kelihatan. Nah, itu kita bersyukur kepercayaan masyarakat, khususnya anak-anak lulusan SMP, MTS dan sederajat itu masih menjadikan pilihan kalau teknologi itu di SMK 3 Palu. Iya. Seandainya Pak ada mungkin ketambahan mungkin beberapa orang, kira-kira masih diterima di sini tuh. Penambahan seperti itu saya kira hal yang rumah sepanjang ada tempat. Iya. Kan kita dibatasi satu kelas maksimal 36. Maksimal loh. Maksimal ya. Kalau misalnya jurusan mengatakan, Pak saya tidak mau 36, kenapa? Coba Pak lihat alatnya kurang misalnya. Pak kami 30 saja atau 32 saja. Boleh juga gitu. Iya. Tetapi apabila kita sudah tetapkan katakanlah misalnya 36, ternyata misalnya tadi ada siswa tinggal kelas 4 orang. Otomatis di situ kan masih ada 4 kursi yang masih tanda tanya. Yang punya kursi ini mau datang tidak? Ya. Seandainya dia pindah sekolah, maka kursinya otomatis kosong. Iya. Kosong itulah bisa diisi. Nah, itu yang bisa kita sisipkan. Ini saya contohkan aja, ini contoh ada orang bermohon. Orang tua datang nangis-nangis, bermohon, Pak bagaimana anak saya begini. Saya tampung, saya fair aja, nggak ada masalah. Iya. Tapi saya terbuka. Ini nggak ada sesuatunya. Jadi pokoknya saya membantu orang, betul-betul membantu orang. Itu yang pertama. Saya sampaikan sama orang tua. Bapak jangan ketemu siapa-siapa. Harus langsung ketemu saya. Iya. Kedua, Bapak harus bersabar. Iya. Nah, yang ketiga, nanti kalau ada peluang, di mana peluangnya kita bicarakan. Iya. Karena 12 jurusan ini belum tentu semuanya ada yang mundur. Iya. Nah, kalau misalnya dari 12 jurusan ada mundur satu-satu saja kan masih ada kursi 12. Iya. Nah, silakan welcome, siapa yang memang betul-betul bisa kita bantu, nanti kita bantu. Iya. Jadi kira-kira artinya untuk menambahkan atau mungkin menutupi yang tidak mendaftar ulang atau menyatakan tidak lanjut yang kelas 10 tadi tinggal kelas, maka itu bisa diisi oleh siapa saja masyarakat yang mau, kalau masih berminat silakan. Nah itu, jadi saya
atau dari dulu seperti itu pola saya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Iya. Kalau mau nemui saya, temui saya di sekolah. Kalau tidak, hubungi HP saya. Nah, karena HP saya itu HP itu WA juga. Iya. Nah, tapi saya mohon maaf kalau di rumah misalnya datang minta tolong, saya mohon maaf. Pertama, sekarang ini kan kita juga sedang menjaga jarak. Jaga jarak. Ya. Yang kedua, saya udah capek. Iya. Saya udah capek ngurusi di sekolah. Masa saya harus menerima tamu lagi hanya urusan seperti itu. Iya. Jadi yakin saja pelayanan saya kepada masyarakat tidak berubah. Iya. Silahkan tetap, kalau misalnya mau ketemu saya silahkan boleh ketemu. Kalau misalnya ada hal-hal yang mau dikomunikasikan terkait PPDB atau terkait proses pembelajaran yang lain, itu kita sangat terbuka. Itu kira-kira seperti itu.